Hari ini firman Tuhan ingin bicara tentang dikasihi dan dihargai, saudara. Dikasihi dan dihargai. Siapa di antara kita yang tidak mau dua hal ini? Dikasihi orang, dihargai orang. Siapa yang nggak mau? Ada, saudara? Semua kita tentu saja pengen dua hal ini, karena ini bukan cuma sekedar keinginan emosi kita, saudara. Ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan yang bahkan Tuhan rancangkan untuk kita miliki. Bahwa sejak kecil, kita lahir, kita punya kerinduan dikasih oleh orang tua kita. Saat remaja, kita pengen dihargai dengan cara diterima oleh teman-teman kita. Waktu kita udah bekerja, waktu kita sudah dewasa, kita pengen dihargai di tempat kerja, di keluarga, di gereja bahkan. Mengapa? Karena memang sesungguhnya Tuhan merancang kita untuk punya kerinduan setiap kita ingin dikasihi dan dihargai. Namun dunia seringkali mengajarkan kepada kita cara yang salah untuk mendapatkannya. Dunia berkata, kalau kamu punya jabatan tinggi, baru orang bakal menghargai kamu. Kalau kamu punya kekayaan yang melimpah, baru orang akan mengasihimu. Kalau kamu punya pengaruh besar, orang akan mulai tunduk padamu. Kalau kamu punya popularitas, orang bakal mengagumimu. Dunia mengajarkan kepada kita hal-hal yang keliru seringkali, saudara. Dan saya percaya, dalam kehidupan kita sendiri setiap hari, saudara bakal menemukan fakta-fakta yang sebaliknya. Saudara bakal menemukan ada orang yang punya jabatan tinggi, namun tiap hari hidupnya penuh tekanan dan rasa curiga. Saudara bisa menemukan dalam kehidupan saudara ada orang yang sangat kaya, tetapi sekaligus sangat kesepian. Saudara bisa menemukan ada orang yang sangat berpengaruh, tapi tiap hari takut kehilangan posisi atau kekuasaannya. Ada orang yang sangat populer, punya banyak pengikut, mungkin di media sosial, tapi kemudian mengakhiri hidupnya. Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya kasih dan penghargaan tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa diri kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah firman Tuhan dari Amsal, saudara. Amsal pasal 3, ayat 3-4. Amsal pasal 3, ayat 3-4. Mari kita baca firman Tuhan ini, saudara. Amsal pasal 3, ayat 3-4. Kita buka di handphone kita masing-masing, dan mari kita bakal baca bersama-sama tentang dikasihi dan dihargai. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amsal 3 ayat 3-4. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam. Di situ dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini menarik, nanti kita bahas. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu, dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, firman Tuhan di sini mengajar pada kita satu hal penting, bahwa mendapat kasih dan penghargaan sesungguhnya akibat, bukan tujuan. Dikasih dan dihargai adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan secara alami, bukan sesuatu yang harusnya kita kejar. Kita bakal mendapatkannya, firman Tuhan katakan, kalau kita itu menjadikan kasih sebagai fondasi dan kesetiaan sebagai penopang kehidupan. Dua hal ini menurut Amsal, menurut Salomo dikatakan begini, dua hal ini tidak boleh terpisahkan. Kita tidak boleh cuma punya kasih tapi nggak punya kesetiaan, dan kita nggak bisa punya kesetiaan saja tanpa kasih. Dua hal ini sifatnya harus kita punya dua sama-sama, sebab kalau tidak, kita bakal tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau, yaitu supaya kita punya kepuasan untuk dikasihi dan dihargai. Karena itu saudara, dalam hidup kita, saya mengajak kita untuk pertama-tama terus kita menjadikan kasih sebagai fondasi. Namun kasih yang seperti apa, saudara? Ini bukan tentang kasih yang romantis. Ini bukan tentang kasih yang menggebu-gebu. Ini bukan tentang kasih yang kita mengasihi seseorang karena pengen dapatkan sesuatu dari orang tersebut. Ini bukan kasih yang seperti itu. Kasih
sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu bicara soal satu kata. Di depan ada, saudara. Saya tadi mau tanya, ternyata saya sudah tulis di depan. Itu bicara soal apa, saudara? Komitmen. Tanpa komitmen, nggak ada kasih. Komitmen untuk apa? Untuk terus mengasihi walau ada masanya tidak mudah. Betul? Yang sudah menikah, ada masanya tidak mudah untuk kita mengasihi, betul? Saudara masih ingat janji pernikahannya? Kapan kita disuruh mengasihi? Pada waktu sehat maupun sakit. Waktu keluarga kita ada yang sakit, mudah? Tidak. Kita disuruh mengasihi, apalagi dalam janji nikah, pada waktu sehat maupun sakit. Terus dalam apa? Masih ingat janji nikahnya? Susah maupun senang. Ada masa susahnya. Apalagi janji nikahnya? Dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan. Komitmen bicara tentang kasih yang bakal terus mengasihi walaupun ada masanya tidak mudah. Komitmen bicara tentang mau memberi, bahkan mau berkorban, bukan untuk mendapat. Komitmen bicara tentang apa? Terutama kepada Tuhan yang sumber kasih kita, itu bicara soal kita mau taat dan tunduk kepada Tuhan apapun situasinya. Dan karena itu, tepat apabila dikatakan saudara, kasih harus jadi fondasi yang apa saudara? Yang seringkali nggak kelihatan, kecuali pada waktu kita mulai bangun baru kelihatan fondasinya. Begitu dia sudah ketutup lantai nggak kelihatan lagi. Itu bicara soal fondasi yang harus keras, harus kuat. Kasih seperti itulah yang Tuhan mau kita miliki, saudara. Kasih yang tidak perlu harus selalu ditampakkan, nggak harus selalu dimasukkan ke media sosial, tidak harus selalu berusaha dapatkan pengakuan orang, tapi kasih yang kuat, meskipun nggak kelihatan. Apapun yang terjadi, dia mampu menanggung, bahkan beban kesalahan dari orang yang kita kasihi. Dikatakan juga harus keras. Seperti fondasi kan, nggak kelihatan, kuat, dan keras, bukan kasar. Karena contohnya sekali lagi, dalam hubungan kita dengan anak kita keras dengan anak kita bukan karena kita benci dia, betul? Betul? Yakin, Elin? Kalau papamu marah sama kamu bukan karena, tapi karena sayang, betul? Kasih, itu bicara soal komitmen yang kadang-kadang harus keras, bukan karena kita membenci atau tidak suka dengan pasangan kita, tapi kita harus mengajar dia terus, membawa dia kepada ketundukan, kepada Allah yang benar. Nah saudara, tentu saja, tapi kita tidak cuma butuh fondasi, kita butuh tiang, dan tiang itu bicara soal kesetiaan sebagai struktur atau penopang. Ini bicara soal setia, yang dalam bahasa aslinya berarti kebenaran, kemantapan, keteguhan, kejujuran, yang artinya adalah bicara soal harus bisa dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dan karena itu, saudara bisa bayangkan mengapa firman Tuhan mengatakan kasih dan setia, dua-duanya jangan meninggalkan engkau. Karena dua hal ini harus bersatu, nggak boleh berpisah. Walaupun dunia memberikan kepada kita contoh seringkali bahwa tidak apa-apa melepaskan salah satu tampaknya supaya kita dapatkan yang enak untuk diri kita sendiri. Contohnya saudara, ada orang yang setia tanpa kasih, terus lakukan kewajiban, tapi tanpa kelembutan maupun tanpa hati. Dalam pernikahan, bisakah ini terjadi? Ada setia tapi nggak ada kasih? Bisa, saudara. Waktu kapan? Waktu pasangan masih tinggal serumah, nggak bercerai, tapi nggak ada komunikasi lagi, nggak ada kasih lagi. Dalam pekerjaan, bisakah ini terjadi, saudara? Setia tapi nggak kasih? Bisa. Waktu orang datang tiap hari, tepat waktu kerjakan tugasnya, tapi tidak punya kepedulian lagi, cuma berharap gaji.
Dalam pelayanan bahkan, bisakah ini terjadi saudara? Seseorang setia pelayanan tapi nggak punya kasih? Bisa juga. Waktu kapan? Waktu orang tetap aktif, tapi kehilangan kasih terhadap orang yang dilayani, terutama kepada Tuhan yang dia layani. Dan waktu itu terjadi, kesetiaan tambah kasih, bahkan menjadikan kita keras, dingin, dan kehilangan sukacita. Sama kayak tadi dalam pernikahan. Masih serumah. Tapi saya menemukan banyak sekarang. Serumah iya, kamarnya pisah. Nggak ada kedekatan lagi. Dalam pelayanan, seringkali dalam pelayanan juga bisa terjadi, kadang-kadang orang pelayanan, tapi mulai mengeluh, kok saya nggak suka cita lagi ya pelayanan kayak dulu ya? Kok rasanya ada yang hilangnya? Dan waktu itu terjadi, saudara, yang kita perlu sadar adalah seringkali adalah yang perlu dicek pertama kali, paling utama adalah bukan soal di luar diri kita. Bukan soal apa yang berubah di gereja, bukan soal apa yang berganti. Tapi yang perlu dicek paling utama adalah apakah aku yang masih melayani, tapi juga tetap masih mengasihi orang yang saya layani, mengasihi orang-orang bersama siapa saya melayani, dan terutama apakah saya aktif di gereja pelayanan, tapi saya juga mengasihi Tuhan setiap hari secara nyata. Karena waktu kita kompromi, saudara, dalam kehidupan kita kompromi. Dulunya kita taat dan tunduk kepada Tuhan, lalu sekarang mulai kompromi. Waktu kita mulai hitung-hitungan untuk berkorban. Waktu kita mulai pikir, aku pelayan aku dapat apa? Maka waktu itulah kita berpikir pelayanan kehilangan sukacitanya, tapi padahal yang kita kehilangan adalah kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada orang yang kita layani. Namun sebaliknya saudara, kasih tanpa kesetiaan juga bisa berbahaya. Kasih tanpa kesetiaan membuat kita menjadi mudah tersentuh, bersemangat, tapi kemudian cepat goyah, cepat menyerah, dan kehilangan arah. Dan ini sekali lagi bicara tentang apa? Bicara tentang kasih yang tanpa komitmen. Kasih yang kelihatannya awalnya romantis banget. Ya kan, saudara bisa temukan ini di kehidupan di luar sana lah saudara, di media sosial, dengan kehidupan artis, saudara bisa temukan yang kayaknya pernikahannya romantis banget. Lalu tiba-tiba, orang bingung kenapa jadi cerai. Mengapa bisa? Mengapa bisa terlihat penuh cinta di awal, terlihat kuat di awal, tapi waktu badai datang, dan waktu komitmen memang tidak ada. Waktu kita mengasihi karena pengen dapatkan sesuatu, lalu nggak dapat. Cinta bisa berubah jadi dingin kalau kesetiaan nggak menjadi penopang. Dan karena itu ini menarik saudara, Tuhan menghendaki keduanya hadir. Tuhan ngomong sama kita begini, hendaklah kasih dan setia jangan meninggalkan engkau. Dua-duanya, jangan tinggalkan kita. Dan sudah dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Saudara pernah pikir, mengapa kira-kira Tuhan bilang kalungkan pada leher? Dekat di hati, masuk akal. Waktu kita baca firman Tuhan nih, kita harus selalu nanya nih sama firman Tuhan. Kenapa ya Tuhan bilang, kalungkanlah itu pada leher? Kenapa enggak jadikan gelang? Gelang kaki apalagi. Kenapa saudara? Karena ini menarik, pada waktu itu, budaya itu saudara, itu bicara soal Tuhan pengen, pada masa itu, kalung itu terus saja bakal dipakai supaya dilihat orang. Oke saudara, kalau zaman sekarang ada orang yang pakai kalung tapi masukin ke dalam. Tapi pada masa itu umumnya orang pakai kalung supaya kelihatan. Lalu Tuhan bilang, kalungkanlah itu pada lehermu, kasih dan setia. Supaya apa? Tuhan pengen, sama seperti leher kita terlihat, orang-orang semua harus bisa lihat kasihnya kita, kesetiaannya kita. Karena Tuhan bilang, kalungkan itu pada lehermu, biarkan orang lain lihat. Bukan karena kita pengen pamer,
tapi supaya kita bisa menjadi contoh, teladan, dan menginspirasi orang lain untuk mengasihi orang-orang yang dia harus kasihi. Itu harus terlihat dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita setiap hari. Dan ini yang menarik. Kita bisa berusaha tampilkan di luar, kalungkan di leher, tapi itu cuma bakal bertahan sementara kalau kita tidak menuliskan itu di dalam loh hati kita berikutnya. Dan ini yang menarik saudara, waktu saya baca ini, saya sungguh tertarik. Karena sesungguhnya kasih dan kesetiaan kita bisa tampilkan. Tapi bisa jadi cuma topeng tok. Bisa jadi cuma sekedar personal branding tok. Sekedar cuman supaya kelihatan kita itu rajin ke gereja. Saudara. Saya termasuk, saya minta maaf saudara ya, di contoh saja, saya berharap saudara nggak tersinggung. Saya termasuk rasanya, saya berusaha ingat-ingat, saya rasanya saya tidak pernah foto misalnya anggur perjamuan di medsos waktu perjamuan kudus. Kalau saudara lakukan itu, saya berharap kita punya hati untuk bikin orang ingat, oh ke gereja nih harus. Orang terinspirasi, orang menjadi diberkati karenanya. Itu bagus sekali. Tapi ada orang-orang saudara, sejujurnya yang saya lihat, orang-orang di medsos lah, bukan di dalam gereja ini, yang kehidupannya berantakan, dia ngaku ke gereja, tapi ke dukun juga. Lalu tiap kali ke gereja ngantri di gereja di Jakarta ini, masuk gereja ngantri di media sosialin, perjamuan kudus difotoin, ya kan? Yang celakanya juga tapi besoknya ngapain? Ada masalah, ke dukun juga saudara, di medsosin juga sama aja di semuanya. Maka jadinya semua jadi percuma, betul nggak? Saya berharap ini yang penting supaya apa yang kita tampilkan di luar, yang kita kalungkan supaya orang lain lihat tidak jadi cuma sekedar personal branding. Tuhan berkata, itu harus dituliskan pada loh hatimu. Dan pertanyaan adalah, apakah kita bisa menulis sendiri di sana? Loren, lama nggak ketemu, kira-kira kamu bisa tuliskan sendiri di loh hati kamu? Kira-kira bisa? Sunli, kamu bisa tulis 2 kata ini, kasih dan setia pada hati kamu, bisa? Bisa nggak tulis sendiri kira-kira? Buka dulu, terus bedah dulu, terus masukin hati ini. Ciloko kalau gitu caranya. Bisa kita tulis sendiri saudara? Ini yang menarik. Firman Tuhan ini bicara soal bagiannya kita dan bagiannya Tuhan. Bagian kita betul harus kita lakukan. Kalungkan itu pada lehermu, biar orang lain lihat kasih kamu, kesetiaan kamu. Tapi itu cuma bisa bertahan lama kalau kita juga melibatkan Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa tuliskan itu pada loh hati kamu. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Ya, saya 33, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan benar. Saudara perhatikan, kalungkan pada leher itu bagian kita. Baca firman Tuhan rutin, renungan setiap hari, rajin berdoa, berpuasa bahkan, rajin beri persembahan, rajin melayani, rajin bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Semua itu bagian daripada kita mengalungkan itu pada leher kita. Tapi jangan lupakan bagian Tuhan, kita minta Tuhan yang menuliskan itu pada loh hati kita. Supaya semua hal yang kita lakukan dilihat orang, itu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kita bisa benar-benar bertumbuh dan berbuah. Kita minta Roh Kudus yang menyiram dan memberi pertumbuhan dan perubahan. Karena faktanya saudara, sama seperti petani. Petani bisanya apa sih? Banyak. Saudara, jangan sampai itu dipotong, saya jadi disalahin ya. Petani bisa apa? Banyak. Dia bisa tanam benih, dia bisa tutup tanahnya, dia bisa kasih pupuk, dia bisa siram setiap hari. Tapi siapa yang kasih pertumbuhan? Tuhan. Betul?
Demikian juga kita. Ini yang kita perlu lakukan. Kita perlu baca firman setiap hari, betul. Kita harus rajin pelayanan, betul. Kita harus berpuasa kalau saudara terpanggil, bahkan betul. Semua itu kita perlu lakukan. Tapi mari kita minta, Tuhan, aku sudah lakukan semua ini, aku kalungkan kepada leher, orang lihat, aku minta Tuhan betul-betul memberikan aku pertumbuhan, perubahan, jadi berkat. Dan itu cuma bisa terjadi sekali lagi. Kita lakukan bagian kita minta Tuhan lakukan bagian Tuhan, dan itu berarti saudara perlu sungguh-sungguh ingat, mari kita jadikan Allah terus sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kita. Mari kita nggak pernah kompromi dalam hidup, lalu berkata, aduh Tuhan pasti ngertilah kalau aku udah ibadah hari ini. Tuhan pasti ngertilah kalau aku udah pelayanan dulu sementara. Tuhan pasti ngertilah kalau aku harus begini, harus begini, harus begini, saudara. Mari kita minta sama Tuhan, berkata begini, Tuhan, aku mau lakukan bagianku. Aku mau kalungkan itu pada leher. Dan aku minta Tuhan lakukan bagian Tuhan. Ubah semua itu menjadi tulisan yang tertulis di dalam hati kita, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi berubah karenanya. Amin, saudara? Baru kita bisa dapatkan apa? Sebagai penutup, Amsal 3 ayat 3-4. Ada satu hal yang menarik di situ, saudara. Waktu kita bicara dari pertama tentang dikasihi dan dihargai, semua kita pengen dapat itu. Kita pengen dapat kasih, kita pengen dapat penghargaan, betul? Tapi tahukah saudara, dari pertama untuk bisa dapatkan itu, untuk bisa dapatkan kasih, dapatkan penghargaan, apa yang harus ada dari pertama juga? Saudara temukan ada yang berulang di situ? Janganlah apa? Amsal 3 ayat 3-4, janganlah apa dikatakan? Janganlah kiranya kasih dan setia tinggalkan kamu. Maka kamu bakal mendapatkan apa? Kasih juga. Saudara lihat itu ada sesuatu yang tampaknya salah ketik di situ kayaknya. Mau dapat kasih harus punya apa? Janganlah kiranya kasih juga. Maka kamu bakal dapat apa? Kasih juga. Karena ini yang penting, saudara. Kasih tidak datang kepada orang yang menuntutnya, tapi kepada orang yang memberinya. Kasih kita nggak bisa cari dengan cara paksa orang lain mencintai kita. Tapi bakal datang sendiri waktu kita belajar mengasihi orang lain. Kasih sejati, saudara, selalu kembali kepada kita. Meskipun orang yang kita kasihi bahkan melecehkannya, membuangnya, tidak menghargainya. Saudara bisa percaya, Allah sumber kasih kita bakal terus mengembalikan kasih itu kepada kita berlipat-lipat ganda. Karena apa? Kalau saudara punya kasih, saudara bakal dapatkan kasih. Dan penghargaan pun tidak datang kepada orang yang mencarinya, tapi kepada orang yang menjalaninya. Kalau saudara hidup punya dua hal ini, saudara punya kasih, saudara punya kesetiaan, percayalah, penghargaan bakal datang kepada saudara bukan sekedar karena promosi yang saudara dapatkan, tapi penghargaan saudara bakal dapatkan karena saudara melakukan hidup benar, tulus, setia, bisa dipercaya, diandalkan. Orang-orang bakal menghargai saudara secara otomatis. Betul? Sekali lagi itu adalah sesuatu yang bukan kita harus kejar, tapi kita bakal dapat secara alami kalau kita punya ini. Kita punya fondasi, kita punya tiang, kita punya kasih, kita punya setia. Kalau saudara nggak punya dua hal ini, betul, orang mungkin bisa menghargai saudara karena saudara pintar. Tapi selama dia butuh kamu, dia bakal hargain kamu. Waktu dia nggak butuh kamu, dia nggak hargain kamu lagi. Betul? Orang bisa hargai kamu karena kamu punya pengaruh. Betul. Dia bakal hargai kita waktu dia butuh kita, pengaruh kita. Waktu dia nggak butuh, dia nggak bakal hargai kita lagi. Tapi kalau kita punya kasih, kita punya kesetiaan, kita tunjukkan kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan, kita bisa menjadi fondasi, bisa menjadi tiang, saudara bakal temukan begini. Penghargaan.
saudara bakal dapatkan secara alami, bahkan tanpa saudara cari. Waktu saudara jalani hidup itu, saudara bakal mendapatkan itu daripada Tuhan dan dari manusia. Meskipun dunia ini kacau, saudara, meskipun dunia ini bertambah jahat, saya terus percaya ada orang-orang yang bakal memberikan kepada saudara kasih dan penghargaan secara benar waktu kita hidup juga dengan cara yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Setiap kami rindu untuk terus dikasihi, dihargain. Kami rindu mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan juga manusia. Dan biarlah kami ingat firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus punya fondasi, kami harus punya struktur, kami harus punya tiang. Itu bicara soal kami harus mengasihi. Kami harus berkomitmen. Kami harus mau setia. Dan kebenaran Tuhan, terutama kami mau setia. Dengan Tuhan kami mau setia. Kami tidak bakal berlari dari Tuhan. Kami bakal mau berlari. Kami bakal mau berlari mendekati Tuhan terus. Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus. Supaya hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa dilihat orang. Punya kasih, punya kesetiaan, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Dan terus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.